Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat. Teluk Bintuni adalah kabupaten yang berada di kawasan Kepala Burung Pulau Papua. Kabupaten ini berada di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut. Di Kabupaten Teluk Bintuni sendiri memiliki kerukunan beragama yang susah diprovokasi karena memiliki 3 pilar yang kuat dan masyarakat sepakat menolak sifat dan sikap intoleransi serta paham radikalisme di Kabupaten Teluk Bintuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jejak Islam. Saat ini saya berada di Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Bintuni ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Dan saat ini saya berada di Madrasah Ibtidaiyah An-Nur Waraitama. Bagaimana pendidikan Islam yang ada di Madrasah Ibtidaiyah An-Nur ini? Ikuti terus hanya di Jejak Islam. Berawal dari tahun 2004, sebelum ada pendidikan Islam di Kabupaten Teluk Bintuni. Dan seorang ustadz mengirim anak-anaknya untuk bersekolah di Jawa agar lebih mengetahui pendidikan Islam dan akhlak-akhlak Islam dan bisa kembali mengajarkan pendidikan Islam kepada anak-anak Muslim lain yang tinggal di Teluk Bintuni. Anak-anak yang saat itu diberangkatkan ke Jawa ada 10 orang. Tetapi karena saat itu pendidikan Islam di Teluk Bintuni terbatas, anak-anak tidak bisa beradaptasi dan belum sepenuhnya memahami Al-Quran, apalagi untuk berkomunikasi di pesantren menggunakan bahasa Arab. Maka yang bertahan saat itu hanya 3 orang saja. Tetapi waktu demi waktu, dengan pemahaman yang telah ada, anak-anak yang diberangkatkan untuk belajar pendidikan Islam di Jawa semakin mengerti, dan akhirnya bukan hanya 10 orang, tetapi hingga 30 orang diberangkatkan dan menjadi orang yang mengerti dan memahami pendidikan Islam, dan akhirnya dibukalah lembaga An-Nur untuk meneruskan ilmu agama yang didapat di Jawa dan dibagikan ilmu-ilmu agama Islam kepada anak-anak yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Mbak Esti. Iya, Bapak merupakan kepala sekolah dari Madrasah Ibtidaiyah An-Nur ini, Pak. Benar sekali. Ya, dan kami boleh berbincang-bincang ya bersama Silakan. Bapak. Dan tadi lagi lihat-lihat mengajar, Ya, Pak. biasa sebelum pagi aktivitas dan lain-lain kita kontrol dulu. Ya, ini kelas berapa tuh, Pak? Ini kelas, ya seperti yang Mbak Esti lihat ruangannya begini ya. Iya. Saung-saung. Alam ya, Pak ya? Iya, alam. Heeh. Ini kelas 4. Kelas 4. Siswanya berapa tuh, Pak? Kalau kelas 4 siswanya 7 saja. Iya. Iya, masih ya karena mungkin bagian dari awal-awal perjuangan. Jadi seperti ini. Ya, kalau yang ini, Pak? Ini termasuk bangunan pertama juga. Di dalamnya itu ada 2 kelas. 2 kelas? Termasuk kelas kecil juga sih sebenarnya, cuman ada kelas 6 dengan kelas 5. Kalau kelas 6 siswanya berapa? Siswanya sama 6 juga. 6 juga. Ya, karena bagian dari awal perjuangan. Ya, Pak, kalau boleh tahu nih untuk tahun berapa sih berdirinya Madrasah Ibtidaiyah An-Nur ini, Pak? Untuk tahun berdirinya sendiri kurang lebih dari 2011. Seiring berjalannya waktu kita berdiri di bawah naungan Kemenak, berjalan terus hingga sekarang ini sudah alhamdulillah sekitar 5, besok akan 6 kelulusan. Kelulusan ya, Iya, Pak? alhamdulillah. Setiap kelulusan ada berapa siswa yang lulus, Pak?
Angkatan pertama sih itu ada 12 orang, tapi angkatan yang terakhir kemarin cuma 6 orang. Sudah termasuk banyak Sudah, ya, Pak, ya? alhamdulillah sudah termasuk banyak, dan lulusan juga di sini alhamdulillah hafal Al-Qur'an. Oh, iya. Iya, alhamdulillah. Salah satu sekolah Islam yang ada di satuan pemukiman yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni adalah Madrasah Ibtidayah An-Nur Waraitama. Madrasah Ibtidayah atau yang disingkat dengan MI merupakan jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah dasar yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Lembaga ini dibangun pada tahun 2010 karena ingin ilmu-ilmu yang didapat dari sekolah Islam di Jawa dapat disalurkan pada anak-anak yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Madrasah Ibtidayah An-Nur Waraitama memiliki beberapa kelas yang bernuansakan alam. Ada beberapa kelas yang berasal dari lembaga dan juga ada beberapa kelas yang dibangun dari Kementerian Agama. Untuk sementara ya bisa Mbak Esti lihat sendiri, mungkin ini keterbatasan kami juga ya di sini ya. Fasilitas sendiri di sini ada gedung kelas yang cuma ini dari pemerintah, 2 kelas, sisanya dari kayu semua ya. Tapi bagus Sama loh, sini, Bapak, dari alhamdulillah. kayu. Lebih menyatu dengan Nah, alam. sebenarnya saya lebih suka konsepnya seperti itu. Cumanya kan di sini masyarakat kan masih menganggap bahwa kalau sekolah tidak ada kursi meja berarti bukan sekolah. Iya, itu yang prihatin kita di situ. Nah, ada juga musola juga ini swadaya dari masyarakat dan lembaga kita, yayasan kita sendiri. Baru juga ya, Pak, Baru dibangun? Sebenarnya ini sudah lama. Oh, sudah lama. Dari 2017 musolanya yang di dalam saja yang diplester, yang di luarnya belum. Karena ya begitu, kita menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kan seperti itu. Berawal dari keprihatinan akan perkembangan akhlak anak-anak di Teluk Bintuni yang pada umumnya dan suku asli Papua yang mendiami Teluk Bintuni pada khususnya, serta dilandasi semangat untuk melahirkan para penghafal Al-Quran dan berdasarkan hasil musyawarah lembaga An-Nur, maka tercetuslah ide untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan formal dengan nama Miss An-Nur Waraitama yang bergerak dalam bidang pendidikan agama Islam dan pembentukan karakter dasar siswa yang didukung dengan program pembibitan penghafal Al-Quran atau yang disingkat dengan PPPA. Dalam pendidikan dasar mereka selalu tertinggal karena pendidikan dasar itu lemah sekali di Teluk Bintuni. Banyak anak-anak yang tidak bisa ngaji, padahal kami harus masukkan di pondok. Begitupun kalau mereka kuliah masuk perguruan tinggi agama itu percakapan sudah bahasa Arab, padahal mereka ngaji saja tidak bisa, sehingga banyak anak-anak itu belum siap mental, banyak kegagalan. Sehingga 6 tahun kemudian saya mendapatkan
dukungan dari teman-teman yang bekerja saat itu di LNG. Sudah Pak Hamis, anak-anak disekolahkan banyak kendala. Bagaimana kalau kita bikin sekolah, Pak Hamis bikin sekolah gitu. Nah, saya bingung bagaimana saya mau bikin sekolah. Saya ini bukan background orang pendidikan, saya ini orang pertanian. Kemudian di sisi lain kami juga tidak punya finansial. Jadi awalnya kami buat TPA di Babo. Di Babo itu sekali pesawat, kalau mereka ada pergantian pesawat, itu bisa saja mereka membawa kitab-kitab. Bahkan saya dibawakan komputer dan sebagainya untuk mendidik anak-anak di TPA Babo di masjid. Nah, begitupun perlengkapan buku-buku dan sebagainya. Kemudian saya juga dibawa ikut dengan anak-anak yang ke Jawa di tahun berikutnya. Sehingga saya melihat sekolah-sekolah yang anak-anak kami belajar. Jadi anak-anak kami itu dibagi. Jadi tahun depannya lagi kami bawa anak-anak. Kami banyak tantangan di sebelum itu. Tantangan banyak anak-anak itu kabur dari sekolah. Kemudian banyak orang tua yang komplain. Bahkan di suatu saat saya harus buat pernyataan untuk orang tua. Biasanya kalau sekarang ini kalau anak sekolah harusnya anak yang buat pernyataan ke kita yang. Tapi dulu saya yang buat pernyataan ke orang tua. Karena mama bilang, anak kalau bawa anak ini kalau ke Jayapura ke Sorong tidak apa-apa. Anak bawa ke Jawa, jadi kalau terjadi sesuatu anak harus tanggung jawab. Jadi anak harus buat pernyataan untuk orang tua. Seperti itu jawaban mama. Seperti itu. Ya saya buat pernyataan. Saya yakin bahwa tidak mungkin Allah menyusahkan saya. Karena niat saya baik untuk generasi kami di Teluk ini. Di saat itu pun banyak orang-orang yang berkecimpung dalam pendidikan, mereka memprotes saya bahwa ini pemerintah sekarang sudah bikin sekolah gratis, kenapa bawa anak-anak bikin susah diri ke Jawa begitu. Padahal kami melihat, karena saya datang ke Jawa itu generasi yang sekolah di sana sangat maju sekali dibanding anak-anak kami di Bintuni. Selain sekolah Islam, terdapat pula pesantren yang dihuni oleh siswa-siswi yang berasal dari luar Teluk Bintuni, seperti berasal dari Manokwari, Manokwari Selatan, yang tinggal dan sekolah di Madrasah Ibtidayah An-Nur Waraitama. Sekolah Madrasah Ibtidayah An-Nur Waraitama menerapkan sistem pembelajaran pada umumnya yang difokuskan pada penghafalan Al-Quran, dan selain itu terdapat pula pembelajaran ekstrakurikuler. Di halaman sekolah terdapat beberapa pohon pinang dan juga kolam ikan yang bisa digunakan untuk kegiatan anak-anak. Sahabat Jejak Islam, kalau tadi kita sudah mendengar mengenai pendidikan yang ada di Madrasah Ibtidayah An-Nur ini, kali ini kita melihat ekstrakurikuler yang ada di Madrasah Ibtidayah An-Nur, salah satunya yaitu kolam ikan. Yuk sahabat Jejak Islam, kita akan melihat kolam ikan yang merupakan salah satu ekstrakurikuler yang ada di Madrasah Ibtidayah An-Nur. Ya, kebetulan kami sendiri pun memang pembudidaya. Pembudidaya, sehingga kami juga sudah merasakan manfaat daripada hasil budidaya ini.
sehingga kami pun ingin menerapkan ke anak-anak didik kami agar mereka juga bisa terampil dalam mengurus ikan. Kalau mereka terampil kan insya Allah ada manfaatnya bagi mereka. Ya, hasilnya selain untuk operasional daripada kelembagaan kami, termasuk pendidikannya, ini juga kami juga selalu siap untuk melayani sesama pembudidaya. Kemudian kalau ada masyarakat yang berminat kan kami layani. Biasanya seperti itu, karena di sini memang identik dengan ikan, jadi orang taunya oh ke Anur gitu. Kalau di Anur insya Allah selalu ada. Iya, kalau untuk Manokwari insya Allah, Manok Bintuni ya. Bahkan kalau dari Manokwari ke sini pun ya itu taunya oh Anur ini biasa pusat ikan di sini. Gitu. Pendidikan Islam yang merupakan upaya rencana dalam menyiapkan manusia untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mempercayai ajaran agama Islam dengan dibarengi tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan antar umat beragama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Islam sangat memandang penting pendidikan. Bahkan, Islam selalu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Dan setiap umat Islam memiliki kewajiban untuk mencari ilmu. Sebab, derajat mereka pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang menjadikan pendidikan merupakan hal penting dalam Islam, yakni ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan akidah di rumah Aqam bin Arqam, beliau juga telah menjadikan mengajar baca tulis bagi 10 penduduk Madinah sebagai syarat pembebasan bagi setiap tawanan perang Badar. Dan selain itu, ada juga ayat Al-Quran yang menerangkan tentang mengajarkan ilmu yang bisa dijadikan rujukan. Dalam surat Al-Maidah ayatnya yang ke-67, yang artinya, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Salah satu amal yang terus mengalir sampai nanti di surga adalah amal yang bermanfaat. Demikian Jejak Islam dari Kabupaten Teluk Bintuni mengenai pendidikan Islam yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Anur. Saya Esti Ika, pamit undur diri. Sampai jumpa di Jejak Islam selanjutnya.